Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Sosok di Balik Raga Mbah Buyut. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Mbah Buyut, beliau yang sudah bertahun-tahun sakit dan tidak bisa terbangun dari ranjangnya, tiba-tiba berdiri di hadapanku dengan tatapan yang mengerikan. "Ini bukan rumahku, aku harus kembali ke rumahku, Punden Putu," ucapnya dengan suara yang berat, sama sekali tidak seperti suara seorang nenek yang berumur 98 tahun. "Ini bukan rumahku, aku harus kembali ke rumahku, Punden Putu." Punden Putu, tempat apa itu? Apa yang pernah terjadi di sana sehingga Mbah Buyut terus tersiksa dengan sosok yang tak henti-hentinya merasuki dirinya untuk kembali ke tempat itu? Jawa Timur 2016, dia adalah Mbah Ginah. Kami memanggilnya Mbah Yut, seorang nenek tertua di desa kami yang saat ini berusia kurang lebih 98 tahun. Sama seperti nenek pada umumnya, beliau berbadan kecil, kurus dan sedikit bengkok. Beliau tinggal sendiri di rumahnya, tapi ada 2 orang anaknya tinggal berdampingan dengan Mbah Yut di rumah yang berbeda. Merekalah yang selama ini selalu mengurus Mbah Yut bersama warga desa yang peduli. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014, Mbah Yut jatuh sakit. Dari diagnosanya, beliau sakit tua, layaknya orang lanjut usia pada umumnya. Sejak saat itu beliau jadi susah beraktivitas, bahkan untuk berjalan pun beliau harus menggunakan tongkat. Semenjak itu Mbah Yut semakin perlu diperhatikan. Untuk kebutuhan hidup, kedua anak Mbah Yut selalu memperhatikan mulai dari makan hingga keperluan lainnya. Dan saya adalah Rini, saya tetangga yang tinggal di sebelah rumah Mbah Yut. Ada cerita yang cukup bikin merinding dan membuat seluruh desa menjadi heboh kala itu. 1 tahun semenjak Mbah Yut sakit, mulai ada keanehan akan penyakit yang dialami Mbah Yut. Awalnya saya dan keluarga merasa terganggu dengan keberadaan Mbah Yut saat kejadian itu. Bukan tanpa alasan, pasalnya setiap malam Jumat hingga Jumat siang menjelang sholat Jumat, Mbah Yut selalu menangis. Nangisnya terdengar sangat pilu, seperti orang yang kesakitan. Dan yang kadang membuat bulu kuduk ini merinding, gak jarang Mbah Yut sering berteriak, "Panas, tolong, aku jangan dipasung di sini, badanku terbakar, tolong aku, tolong saya ditali di atas bilik bambu." Hampir setiap malam Jumat beliau pasti kumat dan berteriak mengatakan hal itu. Namun ternyata semakin lama teriakan itu tidak hanya terjadi setiap malam Jumat. Semakin lama setiap malam Mbah Yut nangis sambil berteriak seperti itu. Kebetulan kamar saya dekat sama rumah Mbah Yut, jadi saya selalu mendengar teriakan Mbah Yut setiap kali dia kambuh. Nah, masalahnya aku merasa ada sesuatu yang menurutku tidak wajar. Setiap Mbah Yut kambuh dan berteriak, entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang mengerikan dari arah teriakan itu. Saya tidak pernah bisa tidur sendiri saat itu, hingga saya memilih untuk tidur bareng bapak, ibu dan adik. Kami sekeluarga memiliki kebiasaan kalau setiap ba'da maghrib sepulang sholat, kami selalu main ke rumah Mbah Yut. Biasanya kami jenguk beliau sekaligus nemenin Mbah Yut dan anak cucunya juga. Ada lagi kebiasaan Mbah Yut yang menurutku tidak biasa. Beliau kalau tidur bisa 3-4 hari tidak terbangun. Dan ketika sudah terbangun, beliau bisa 3-4 hari juga tidak tidur. Beliau benar-benar terjaga. Buatku itu adalah suatu kebiasaan yang menurutku sangat tidak masuk akal. Nah, saat Mbah Yut terbangun itulah Mbah Yut sering kambuh nangis dan teriak-teriak seperti yang saya ceritakan tadi. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun tanpa adanya perubahan. Bahkan anak dan menantunya harus bergantian untuk berjaga dan rela meninggalkan pekerjaannya demi menjaga Mbah Yut.
Saat ini sudah bertahun-tahun Mbah Yud ada dalam kondisi itu. Semakin lama fisik Mbah Yud juga semakin lemah. Bahkan untuk makan pun Mbah Yud harus disuapi dan benar-benar tidak bisa apa-apa. Tapi tetap saja Mbah Yud masih sering kambuh, berteriak-teriak terutama setiap malam Jumat. Suatu ketika di malam Jumat, bapak-bapak di lingkungan saya sedang mengadakan kegiatan yasinan di masjid. Sebenarnya itu adalah kegiatan rutin, dan waktu itu bapak saya dan anak laki-laki yang lain juga ikut yasinan. Alhasil yang nungguin di rumah Mbah Yud itu hanya kami para wanita. Saya, adikku Yati, ibu Mbah Uti bersama anak dan menantu Mbah Yud. Sambil menunggu kami menonton televisi bersama yang lain. Tapi tiba-tiba Yati berbicara dengan nada yang bergetar. "Mbak, Ibu, itu Mbah Yud," tanya Yati. "Iya Ti, Mbah Yud di kamar," balas ibu masih fokus dengan film yang ia tonton. Tidak seperti ibu, aku penasaran dengan perkataan Yati. "Mbah Yud sudah sembuh, kok berdiri sendiri?" tanya Yati. Seketika aku menoleh ke arah yang dituju Yati. Benar ucapannya, apa yang kulihat benar-benar tidak masuk akal. Mbah Yud tiba-tiba duduk sendiri dan berdiri. Seketika kami semua kaget dan takut. Jelas saja, selama ini Mbah Yud sudah bertahun-tahun tidak bisa berdiri dan hanya terbaring di kasur. Sedangkan kali ini beliau bisa berdiri seperti orang sehat. Satu lagi, Mbah Yud berbicara dengan kata-kata yang aneh. "Aku mau pulang, ini bukan rumahku." Kami semua merinding, tidak ada yang berani mendekati Mbah selain ibu. "Heh, jangan ngawur, mau pulang kemana? Ini loh rumah Mbah sendiri," terur ibu. "Ini bukan rumahku." Mbah Yud masih tetap dengan ucapannya. "Oh, rumahku di tempat yang jauh, di Punden Putuk sana. Ini bukan rumahku." Selama ini ibu memang termasuk seseorang yang peka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Ia pun memegang tangan Mbah Yud sembari menatap tajam matanya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Mbah Yud berteriak dengan suara yang berbeda. Suaranya terdengar berat seperti suara laki-laki. Terlihat amarah di wajah Mbah Yud. "Kamu anak kemarin sore, jangan berani-berani melototin saya," ancam Mbah Yud dengan suara yang mengerikan. Saat itu ibu segera meminta tolong menantunya Mbah Yud yang bernama Mbah Nimas untuk memegangi tangannya. Aku ikut memegangi kakinya. Di sebelah kami semua ada Mbah Uti yang berdoa bisa beliau dengan harapan bisa menenangkan Mbah Yud. Entah apa yang dipikirkan oleh Mbah Nimas, tiba-tiba dia berlari ke belakang dan mengambil air comberan. Ia membawa ke hadapan Mbah Yud sembari berteriak, "Kamu keluar atau aku cekoki air comberan ini." Aku sama sekali tidak menyangka cara itu akan berhasil. Dan ternyata Mbah Yud juga masih terus memberontak sampai Mbah Nimas mengguyur air comberan itu ke tubuh Mbah Yud. Dan benar saja, anehnya Mbah Yud langsung bisa tenang. Aku, ibu dan Mbah Uti juga terkejut dengan kejadian itu. Bagaimana bisa seseorang yang kesurupan bisa sadar hanya dengan disiram air comberan? Apalagi air itu benar-benar bau. Tapi kata Mbah Nimas, kalau Mbah Yud kumat, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah hal itu, menyiramnya dengan air comberan. Suatu saat di malam Jumat yang lain, kami mampir lagi ke rumah Mbah Yud. Saat itu kebetulan saya tidak bisa ikut ke rumah Mbah Yud karena sedang dikejar deadline hingga terpaksa di rumah sendirian. Di dalam rumah saya mendengar suara Mbah Yud kambuh lagi. Dia nangis sambil berteriak seperti biasanya. Sebenarnya saya sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak terlalu menggubrisnya. Sampai akhirnya ibu manggil saya dengan berteriak dari rumah Mbah Yud, "Duk, tolong jemput Mbah Fari."
Teriak ibu. Mbah Fari adalah anak Mbah Yut. Pada jam itu Mbah Fari sedang yasinan. Katanya mereka yang di rumah Mbah Yut sudah kewalahan. Didoakan hingga cara terakhir, disiram air comberan pun tidak mempan. Dengan segera aku berlari menghampiri Mbah Fari yang masih mengaji. Aku menceritakan kejadian di rumah Mbah Yut hingga akhirnya Mbah Fari mengajak salah seorang sesepuh desa dan Pak Kiai untuk ikut serta. Benar saja, begitu sampai di rumah, kami melihat keadaan rumah Mbah Yut sudah berantakan. Barang-barang berserakan di mana-mana. Terlihat ibu dan Mbah Nimas tengah menghalangi pintu keluar untuk menghalangi Mbah Yut yang masih marah dan memaksa untuk pulang. Saat itu Yati dan Mbah Uti sudah disuruh pulang karena keadaan sudah benar-benar berbahaya. Seketika saat melihat keadaan itu, Mbah Fahri sesepuh desa dan Pak Kiai masuk ke rumah dan segera menahan Mbah Yut. "Siapa kamu? Apa maumu?" tanya Pak Kiai yang telah sempat membacakan doa sebelumnya. Jawaban Mbah Yut tetap sama. Ia menatap Pak Kiai dan berkata dengan suara berat, "Aku mau pulang ke Punden Putu. Ini bukan rumahku." Dengan berbagai cara mereka mencoba menahan Mbah Yut, bahkan hingga dipasung. Namun mereka masih saja kalah tenaga dan bahkan terpental hingga ke belakang. Memang sulit dipercaya, tapi saat itu aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan masih ada saksi yang lain juga. "Mbah Fari, tunggu di luar dan ikuti aba-aba saya." Tiba-tiba Pak Kiai memerintah Mbah Fari seolah memiliki suatu rencana. Pak Kiai pun membacakan sebuah doa dan melepaskan pasungan di kaki Mbah Yut. Seperti dugaan semua orang yang ada di sana, Mbah Yut segera berlari menuju keluar rumah. "Mbah Fari, sekarang." Pak Kiai memberi aba-aba kepada Mbah Fari untuk menangkap Mbah Yut. Tepat saat Mbah Yut keluar dari pintu rumah dan tertangkap oleh Mbah Fari, tiba-tiba Mbah Yut kembali tenang dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Kejadian malam itu benar-benar membekas di kepalaku. Sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal dan membuatku semakin merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mbah Yut. Sayangnya kejadian itu bukanlah akhir dari masalah yang dialami Mbah Yut. Keadaan Mbah Yut semakin mengenaskan. Ia semakin sering kambuh dan kesurupan. Bahkan saat tidur pun kaki Mbah Yut harus diikat ke kaki Mbah Fari dan Mbah Nimas. Pasalnya sempat kejadian pada saat Mbah Yut tidur, ia kembali kambuh dan mencoba untuk melarikan diri lagi. Anggota keluarga yang semakin khawatir pun mencoba mencari pertolongan dari berbagai pihak, mulai dari pertolongan medis, orang pintar, kiai dari berbagai kota, bahkan luar daerah. Sayangnya masih tidak ada solusi dari mereka. Ada yang bilang Mbah Yut ketempelan leluhur beliau, ada pula yang bilang Mbah Yut ketempelan anak beliau yang sempat keguguran dulu. Bahkan ada yang bilang Mbah Yut harus melakukan suatu syarat untuk diselesaikan. Entah, saya tidak mengerti dengan itu semua. Ada lagi yang lebih nyeleneh. Ada seseorang yang menurutku lebih pantas disebut dukun. Anak Mbah Yut yang di luar kota mencarikan dukun ini. Menurut dukun itu, rumah Mbah Yut dikirim sesuatu seperti santet. Dukun itu melakukan ritual di rumah Mbah Yut. Ia juga membawa sebuah telur, ditempelkan ke tubuh Mbah Yut sambil membaca mantra. Telur itu dipecahkan dan ada jarum karatan di dalamnya. Mbah Yut ini disantet di bagian perutnya. Saat kambuh, perutnya akan membesar, ucap dukun itu. Saat itu kami semua yang menyaksikan hanya mengiyakan saja, padahal kami tahu dengan jelas bahwa yang dukun itu katakan tidak terjadi. Saya juga tidak tahu itu jarum dari mana. Bahkan beberapa dari kami ada yang menertawakan dukun itu. Dukun itu juga menanam banyak sesajen di rumah Mbah Yut. Dan sialnya entah mengapa intensitas kambuhnya Mbah Yut jadi semakin sering. Nah, rumah kami terletak di daerah pegunungan. Di depan daerah rumah kami adalah sawah dengan model teras sering yang berundak-undak. Selisih tinggi antar petak itu lumayan tinggi. Paling rendah 1 meter dan yang paling dalam bisa hingga 4 meter.
Semakin ke bawah akan semakin curam, dan sawah di depan kami ada sampai 4 undakan. Sekat antara sawah satu dan yang lainnya dibatasi dengan sungai kecil. Ada jembatan bambu yang dibuat di sana, tapi untuk melewatinya juga cukup sulit. Untuk melewati jembatan itu harus benar-benar menjaga keseimbangan. Kalau sampai jatuh, hampir dapat dipastikan bisa kesleo atau bahkan patah tulang dengan curamnya sungai. Setelah sungai kecil, ada kebun tebu seluas 3 hektar yang bentuknya seperti lembah. Jadi kalau diurutkan, sawah atas yang berundak nyebrang sungai, kebun tebu, dan sawah berundak lagi di bawah. "Duk, di luar hujan?" tanya ibu. "Iya bu, udah dari jam 11 siang tadi," balasku. Saat itu hari sudah mulai malam. Memang kalau dari dalam tidak terasa kalau di luar sedang hujan. Orang sini menyebutnya hujan mendung putih, di mana tetesan hujan hanya berupa rintik-rintik dan awet. "Bapak nggak yasinan?" tanya ibu pada bapak yang masih tenang di rumah. Padahal hari ini malam Jumat. "Nggak bu, lagi libur, nggak ada yang datang," balas bapak. "Oh alah, kita mampir rumah Mbah Yud gak?" tanya ibu. Kami semua saling menatap, saling menunjukkan rasa malas sambil menonton televisi. Kami pun sepakat untuk tidak nemenin Mbah Yud. Saat hari semakin larut, tiba-tiba bapak nyeletuk, "Tumben Mbah Yud malam Jumat begini tenang-tenang aja. Biasanya jam segini sudah mulai kambuh." "Iya pak, mungkin lumayan bisa tenang," balasku sembari masih menikmati menonton televisi bersama yang lain. Aku ingat sekali, hari itu Kamis Legi. Awalnya kami serumah senang karena tidak mendengar suara berisik seperti biasanya, dan saat kami intip keluar, kondisi di luar rumah Mbah Yud juga adem ayem. Tapi ketenangan itu rupanya hanya berlangsung sebentar. Tepat pukul 9, kami semua selesai menonton televisi dan masuk ke kamar masing-masing. Kami sudah yakin akan bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi kamarku yang paling berdekatan dengan rumah Mbah Yud. Tapi ternyata tidak. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari rumah kami malam itu. Aku menoleh ke arah jam dinding. Saat ini jam 12:30 malam. Aku yang merasa aneh hanya membiarkan saja tanpa berani membuka. Tapi semakin lama terdengar suara orang berteriak memanggil, "Pak, tolong pak, Mbah Yud gak ada." Itu adalah suara Mbah Fari. Sontak kami semua keluar dan panik. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap kami sekeluarga saat membukakan pintu untuk Mbah Fari. "Enggak pak, Mbah Yud gak meninggal, Mbah Yud hilang," jelas Mbah Fari. Kami pun bingung dan meminta penjelasan Mbah Fari. "Sekitar jam 12 tadi saya terbangun untuk ke kamar mandi. Jadi saya melepaskan ikatan kaki saya ke Mbah Yud. Dan pas kembali tiba-tiba Mbah Yud sudah tidak ada," jelas Mbah Fari. "Mbah Nimas, bukannya Mbah Nimas juga tidur sama Mbah Yud?" tanya ibu. Nah itu, tiba-tiba ikatan di kaki Mbah Nimas juga terlepas. Dia pun tidak sadar, jawab Mbah Fari. Mbah Fari juga sudah membangunkan Mbah Nimas. Mereka mencari hingga pekarangan, kandang, kamar mandi, dan sekitar rumah. Sayangnya keberadaan Mbah Yud sama sekali tidak ditemukan. Hujan turun semakin deras. Kami pun membantu Mbah Fari membangunkan tetangga untuk membantu mencari Mbah Yud. Para pria dalam satu RT membantu kami untuk mencari Mbah Yud, mulai dari yang tua hingga yang masih muda. Pak RT pun mengatur warga untuk membentuk beberapa kelompok pencarian. Pencarian dilakukan ke seluruh tempat yang mungkin didatangi Mbah Yud, mulai dari petak sawah, menelusuri sungai, hutan bambu, pekarangan warga sembari menabuh kentongan dan memanggil Mbah Yud. Di tengah hujan deras itu, para pemuda dan bapak-bapak mencari hingga berjam-jam sampai ke ujung kampung. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Mbah Yud. Bahkan ada beberapa tempat mencurigakan yang sampai diperiksa 3 kali dengan senter, namun tetap tidak
tidak ada petunjuk. Pencarian itu terus dilakukan oleh warga, bahkan hingga terdengar tarhim subuh. Saat itu warga sudah kebingungan. Setelah lebih dari 4 jam mencari keberadaan Mbah Yud di bawah hujan deras, saat itu warga memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh di masjid sembari berdoa agar Mbah Yud segera ditemukan dalam kondisi apapun. Setelah itu Pak Kiai dan Pak RT memutuskan agar pencarian Mbah Yud dilanjutkan ketika matahari sudah muncul agar lebih mudah dan tidak berbahaya untuk warga. Sambil menunggu matahari terbit, kami semua kembali berkumpul di rumah Mbah Fari. Kami menunggu dengan cemas dan khawatir tentang keadaan Mbah Yud. Mbah Yud, Mbah Yud ketemu, orangnya di sini, masih hidup. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang yang masuk ke dalam rumah. Sontak seluruh warga segera mengikuti orang itu menuju tempat di mana Mbah Yud berada. Aku tidak mungkin lupa, malam itu kondisi hujan sangat deras, tapi yang terlihat di hadapan kami benar-benar tidak dapat dipercaya. Mbah Yud tergelentang di tengah ladang tebu dengan dikerubuti semut rang-rang dalam keadaan kering. Anehnya, tidak ada sedikit pun goresan luka dari daun tebu atau apapun di sana di tubuh Mbah Yud. Warga bergidik ngeri saat melihat Mbah Yud menyeringai tersenyum saat ditemukan. Walau begitu, warga yang menghampiri tetap memaksa untuk mengangkat tubuhnya menaiki motor. Tepat ketika sudah meninggalkan ladang tebu itu, Mbah Yud kembali jatuh tak berdaya. Pak, gak mungkin kan Mbah Yud bisa ke tengah ladang tebu ini sendirian? Ini jauh banget loh dari rumah. Tanyaku pada bapak. Bapak juga gak ngerti, Nduk. Berarti kan harusnya Mbah Yud harus lewat pinggiran tebing dan nyebrang jembatan bambu. Bener-bener aneh, balas bapak yang juga tidak mengerti. Walau kembali dalam tubuh lemah, tapi Mbah Yud masih tersadar. Mbah Yud, Mbah kenapa to Mbah? Kok iso ning kebon tebu kono? Tanya Pak RT mencari tahu apa yang terjadi. Mbah Yud menjawab dengan tatapan yang lemah. Aku semalam diajak bapak naik becak nonton ludruk. Bapak yang dimaksud Mbah Yud adalah almarhum suaminya yang sudah lama meninggal. Jelas seluruh warga terheran-heran mendengar jawaban Mbah Yud yang seperti itu. Namun karena sudah memastikan Mbah Yud sudah tenang, kami dan seluruh warga pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kejadian hilangnya Mbah Yud saat itu benar-benar membuat satu desa bingung. Apalagi semenjak kejadian itu, kesehatan Mbah Yud semakin menurun hingga tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring di ranjang. Setelah kejadian itu juga mulai terdengar cerita-cerita aneh. Ada beberapa bapak-bapak yang bertugas untuk ronda. Saat mereka melewati rumah Mbah Yud, mereka melihat sosok kakek-kakek duduk di teras rumah Mbah Yud, terdiam tanpa melakukan apapun. Saat selesai berkeliling dan ingin menyapa kakek itu, anehnya kakek itu sudah menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi beberapa kali dan disaksikan oleh beberapa orang yang melakukan ronda. Mengetahui kejadian itu, aku pun mencoba mencari tahu sebenarnya ada apa dengan Mbah Yud sampai ada banyak kejadian aneh tentangnya. Ada ritual pesugihan yang pernah dilakukan Mbah Yud bersama almarhum suaminya. Mbah Uti mencoba menceritakan apa yang ia tahu kepadaku. Punden Putuk itu adalah tempat sakral yang berada tidak jauh dari desa kita. Tambah Mbah Uti. Itu tempat apa Mbah Uti? Memangnya Mbah Yud ngapain di sana? Tanyaku penasaran. Mbah Uti menghela nafas seolah berusaha mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dulu Mbah Yud itu orang gak punya. Beliau bersama almarhum suaminya akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan di Punden Putuk. Memang tidak main-main. Setelah melakukan ritual itu, tidak lama Mbah Yud dan almarhum suaminya menjadi kaya dan menjadi juragan tanah dalam waktu singkat.
cerita Mbah Uti. Aku memperhatikan ceritanya benar-benar. Rasa penasaranku sangat tidak terbendung kali ini. Dulu rumah Mbah Yut ini dihias serba hijau, mulai dari gorden, taplak meja, kelambu, spray, dan semua ornamen rumahnya berwarna hijau. Yang mengerikan lagi, saat beberapa anak dan cucunya yang ada di dalam kandungan meninggal, beberapa orang yang mengerti mengatakan bahwa mereka dijadikan tumbal oleh Mbah Yut dan almarhum suaminya. Cerita Mbah Uti saat itu benar-benar membuatku merinding. Demi kekayaan, Mbah Yut sampai tega mengorbankan janinnya dan janin cucunya yang belum lahir. Kalau Mbah Uti ingat dulu, almarhum suami Mbah Yut juga kesulitan meninggal saat sakaratul maut. Siksanya begitu berat. Lanjut Mbah Uti dengan wajah yang memelas mengingat kejadian itu. Saat itu sesepuh desa meminta disembelihkan kambing kendit yang berwarna putih hitam. Kambing itu disembelih di Punden Petuk, tempat Mbah Yut dan almarhum suaminya melakukan pemujaan. Sesepuh desa menceritakan saat ia menyembelih kambing itu di sana, ia dibantu oleh banyak sosok. Konon kabarnya sosok itu adalah para tumbal yang rohnya disandra di sana. Aku hampir tidak percaya dengan cerita Mbah Uti itu. Namun apa yang terjadi tentang Mbah Yut membuat semua cerita Mbah Uti menjadi masuk akal. Di tahun 2018 saya dipindah tugaskan di luar kota hingga lama tidak mendengar kabar tentang Mbah Yut. Saat-saat itu aku teringat saat kecil saat Mbah Yut masih menempati rumah joglo yang memiliki 3 kamar berjajar. Aku selalu ingat bahwa kami dan orang lain dilarang untuk memasuki kamar tengah di rumah itu. Pernah sesekali kamar itu terbuka dan beberapa kami sempat melihat apa yang ada di dalamnya. Sepasang keris tersimpan di sana bersama sesajen pisang raja serta bunga-bunga. Tak hanya itu, setiap malam Jumat biasanya Mbah Yut dan almarhum suaminya juga menyiapkan kopi pahit, sirih buat nginang, dan rokok yang bungkusannya kulit jagung. Pernah sesekali aku iseng masuk ke dalam dan Mbah Yut marah besar kepadaku. Terkadang aku penasaran dengan keadaan Mbah Yut dan menanyakannya pada orang rumah. Baru akhirnya di akhir Desember 2018 saya diceritakan bahwa Mbah Yut sudah berpulang setelah dilakukan ritual yang sama seperti almarhum suaminya. Ritual penyembelihan kambing kendit itu lagi di sebuah tempat sakral, sebuah tempat di mana semua tragedi yang dialami Mbah Yut bermula, sebuah tempat di mana mereka berdua melakukan pemujaan, sebuah tempat yang disebut dengan nama Punden Putuk. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.